Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosalam Haji Jajang Sopian SPD SMI menyangkal dugaan penggelembungan jumlah siswa dan dugaan penggelapan dana program Indonesia Pintar PIP. Gegernya pemberitaan SMPN 1 Wonosalam. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SMPN 1 Wonosalam Jajang Sopian saat dikonfirmasi reporter Palapa TV Adani melalui telepon seluler Rabu 13 Maret 2024. Jajang Sopian memberi pernyataan sebagai klarifikasi terkait mekanisme pencairan dana BOS dan dana PIP di SMPN 1 Wonosalam. Jajang Sopian mempertegas bahwa informasi yang disampaikan di medsos itu karena saya tidak merasa menggelapkan PIP ataupun menggelembungkan jumlah siswa. Apa yang disampaikan Wakasek Pak Hairil itu mungkin ada miskomunikasi karena daftar siswa penerima PIP yang bermasalah yang belum bisa dicairkan. Karena rekeningnya harus diaktifasi dengan jumlah sebanyak 134 orang siswa dan itu sudah ditindaklanjuti diaktifasi dengan cara sekolah memberikan surat keterangan bahwa siswa tersebut masih aktif mengikuti pendidikan di SMP 1 Wonosalam karena itu menjadikan persyaratan oleh bank penyalur yaitu Bank BRI. Intinya dari jumlah siswa sebanyak 523 yang mendapat PIP itu sudah cair disalurkan semua. Jadi sebanyak 389 siswa penerima PIP itu tidak bermasalah langsung diambil oleh siswa penerima karena mereka memiliki rekening dan ATM. Sekolah tidak pernah memegang buku rekening, semua sudah cairkan oleh siswa dan orang tua siswa. Berikut klarifikasi dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosalam Haji Jajang Sopian SPD SMI melalui telepon selulernya kepada Adani reporter Palapa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya ya. Memang Kang Asep dengan saya kenal sudah bukan baru kemarin sore, tapi sudah cukup lama kita menjalin hubungan. Dan itu dalam hal ini saya akan mempertegas kembali bahwa informasi yang disampaikan di medsos itu, karena memang saya tidak merasa menggelapkan dana PIP ataupun menggelembungkan jumlah siswa ya. Jadi untuk dana PIP apa yang disampaikan oleh Wakasek itu mungkin sedikit ada miskomunikasi. Yang diperlihatkan itu adalah daftar siswa yang memang bermasalah belum bisa dicairkan karena rekeningnya harus diaktifasi. Sehingga Pak Hairil hanya menerima daftar yang diinformasikan oleh pihak kementerian itu sejumlah siswa yang memang harus diaktifasi ya. Itu jumlahnya kurang lebih ada 134 siswa dan itu sudah ditindaklanjuti, sudah diaktifasi ya, dengan cara sekolah memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan atau siswa tersebut masih aktif mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Wonosalam, karena surat itu salah satu persyaratan yang diminta oleh pihak bank penyalur atau BRI. Kemudian setelah beres itu mereka cairkan. Jadi artinya dari jumlah siswa yang disampaikan menurut Kang Asep sebanyak 523 itu sebetulnya sudah cair semua gitu ya, sudah cair semua ya. Jadi yang 389 itu tidak bermasalah langsung diambil oleh masing-masing siswa karena mereka semua memiliki buku rekening dan ATM ya. Sekolah tidak pernah memegang ATM maupun buku rekeningnya, semuanya diserahkan pencairannya kepada siswa dan orang tua siswa, termasuk yang terakhir itu data terakhir itu yang 134 orang itu pun sama proses pencairan diambil oleh masing-masing. Kemudian yang keduanya saya juga mempertegas bahwa jumlah siswa yang berdasarkan laporan dari petugas operator sekolah atau OPS, saudara Opai, itu cut off atau laporan terakhir karena ini permintaan dari kementerian itu setiap tanggal 31 Agustus itu diwajibkan semua sekolah melaporkan, dan kalau yang tidak melaporkan biasanya mengambil data yang lama. Dari laporan itu muncul per September 2023 jumlah siswa itu 701 siswa. Jadi artinya kita membuat RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah, itu mengacu kepada jumlah 701. Adapun perkembangan selanjutnya ya, dan ini tidak hanya di SMP 1 Wonosalam, yakin di semua sekolah baik SD, SMP, SMA itu dalam perjalanan jumlah siswa itu selalu berubah ya. Berubah
kadang bertambah, kadang berkurang. Dan yang terjadi di SMP 1 Wonosalam itu ada beberapa siswa yang memang keluar, ada yang pindah ke sekolah lain, ada yang DO, tapi ada juga yang masuk. Nah, setiap proses perpindahan atau terjadi perubahan siswa itu selalu dilaporkan oleh pihak operator sekolah setiap bulan itu. Makanya ya, begitu data BOS turun untuk triwulan 1 tahap 1 itu bukan 701 justru yang diterima itu hanya 698 karena laporan terakhir dari operator sekolah. Jadi itu. Adapun kalau misalkan memang tetap ajeg ya, misalkan dana tersebut masih masuk ke dalam rekening sekolah, itu biasanya ada silpa di akhir tahun, silpa, dan silpa itu nanti menjadi dana yang masuk pada tahun anggaran berikutnya. Artinya dana yang seharusnya diterima oleh pihak sekolah misalkan sebanyak 500 juta itu dipotong dengan silpa, jadi berkurang. Itu saya mempertegas seperti itu. Jadi artinya dalam hal ini mungkin ada sedikit kurang pemahaman ataupun miskomunikasi. Intinya bahwa saya Jajang Supian, Kepala SMP 1 Wonosalam, yang pertama tidak merasa menggelapkan dana PIP ya, demi Allah demi Rasulullah. Yang kedua juga tidak pernah punya niat untuk menggelembungkan jumlah siswa gitu ya. Dan itu klarifikasi ini tadinya sudah saya buat mau diantarkan ke Cianjur, tapi kemarin itu saya nyuruh teman, katanya tidak ketemu alamat yang dimaksud gitu ya. Mungkin karena ya tidak ketemu atau bagaimana kurang tahu ya, akhirnya surat ini saya masih ada di saya, surat klarifikasinya itu secara resmi. Barangkali itu saja Kang Dani, mangga eta pilakung Kang Dani ya. Kalau bagi saya ya seperti itulah. Jadi saya tidak punya niat untuk menggelembungkan jumlah siswa ataupun apalagi mengambil dana PIP yang notabene itu adalah dana bansos untuk masyarakat miskin. Hatur nuhun, sakitu pinten. Wassalamualaikum.